Saya Muhammad Faruk Amrullah, SPD, MMPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rantau, siap mendukung Tina Diah Primaistuti SPD pada kegiatan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada hari ini Selasa 13 Desember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Diah Primaistuti SPD. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di Unit Kerja SMA Negeri 1 Rantau, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah lengkap, Bu. Alhamdulillah lengkap. Selamat bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia hari ini tanggal 13 Desember tahun 2022. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Sebelumnya kita awali dengan doa dulu ya. Silakan M. Nuril untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan ajaran masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih M. Nuril. Iya, 11 IPA 2. Sebelum saya melanjutkan materi hari ini, kira-kira ada yang masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan minggu lalu? Kita belajar materi tentang apa? Ya, silahkan. Untuk pertemuan minggu lalu, kita sudah mempelajari materi tentang pengertian teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, dan juga kaidah kebahasaan teks eksplanasi, Bu. Iya, terima kasih. Benar ya, pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, kemudian kebahasaan teks eksplanasi. Nah, hari ini kita akan fokuskan belajar menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Sudah siap untuk belajar hari ini? Iya. Hari ini kita akan menganalisis teks eksplanasi. Tapi sebelumnya persiapkan dulu bukunya, peralatan tulisnya, tolong disiapkan. Nah, untuk ponsel silahkan kalian simpan dulu ponsel kalian. Ya. Pada pembelajaran hari ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya ada 2, yaitu ada menganalisis struktur teks eksplanasi dan yang kedua menganalisis kebahasaan teks eksplanasi. Tujuan pembelajarannya apa kita hari ini? Yaitu peserta didik mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi melalui proses pembelajaran menggunakan model problem based learning dengan benar. Kemudian ada manfaatnya. Manfaat kalian mempelajari teks eksplanasi yaitu akan menambah ilmu atau wawasan pembaca tentang proses terjadinya fenomena yang terjadi di lingkungan alam maupun sosial. Masih ingatkan ya pengertian dari teks eksplanasi itu apa? Iya, teks eksplanasi yaitu teks yang berkaitan dengan peristiwa atau fenomena yang bisa menjawab pertanyaan bagaimana prosesnya fenomena itu terjadi. Dalam pembelajaran hari ini, Ibu akan mengadakan penilaian, yaitu ada penilaian kelompok. Jadi nanti kalian berdiskusi, akan Ibu nilai keliling bagaimana diskusinya, kelompoknya apakah hanya diam atau aktif di dalam kelompoknya. Kemudian yang kedua, Ibu juga akan menilai ketika ada kelompok yang presentasi. Nah, nanti siap-siap, nanti persiapkan siapa
kelompoknya yang presentasi, siapa yang membacakan, siapa yang jadi moderatornya. Selain itu, selain ada kelompok yang maju ke depan, kelompok yang lainnya tidak hanya diam. Kelompok yang lainnya harus menanggapi dari kelompok yang presentasi di depan. Siap ya? Iya. Sebelum ke materi, ada satu contoh teks eksplanasi yang berjudul penyalahgunaan narkoba. Saya minta bantuan kepada Muhammad Zamzam Apandi untuk membacakan teksnya, silahkan. Penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan, penelitian, menghilangkan rasa sakit, rangsangan, semangat, dan halusinasi apabila digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar, dapat menimbulkan bahaya adanya adiksi atau ketergantungan obat atau ketagihan. Obat-obatan yang biasa disalahgunakan seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Penyalahgunaan narkoba terjadi akibat salah pergaulan dan rasa keingintahuan yang kuat serta mudahnya dalam mendapat obat-obatan tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, faktor diri yang ditimbulkan dalam diri orang tersebut seperti mencoba-coba karena penasaran dan keinginan untuk bersenang-senang. Yang kedua, faktor lingkungan, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan sekitarnya seperti keluarga bermasalah dan bergaul dengan pengguna atau pengedar narkoba. Yang ketiga, faktor ketersediaan narkoba seperti narkoba semakin mudah didapat dengan harga yang terjangkau dan bisnis narkoba menjanjikan keuntungan yang besar. Penggunaan obat-obatan terlarang secara terus-menerus dapat menyebabkan kecanduan. Jika sudah kecanduan, maka orang tersebut akan melakukan segala hal untuk mendapatkannya. Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan seseorang akan berdampak negatif pada dirinya sendiri seperti mengalami perubahan sikap, sering bolos, suka mencuri untuk membeli narkoba, mengalami kegilaan, dan juga yang lebih mengkhawatirkan adalah kematian. Ya, terakhir stop. Nidan, silakan bacakan paragraf terakhirnya. Penyalahgunaan narkoba sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat. Adapun cara mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba yaitu berikan pendidikan agama sejak dini agar mengetahui mana yang baik dan yang buruk, awasi pergaulan di sekolah maupun di luar sekolah, dan berikanlah perhatian khusus agar ia tidak perlu mencari kesenangan dengan cara yang salah. Oleh karena itu, harus ada sinergi antara masyarakat dengan pemerintah untuk menggalakkan pencegahan dan pemberantasan masalah tersebut. Iya, terima kasih kepada Azam dan Nidaan. Iya, jadi teks yang di depan itu merupakan salah satu contoh dari teks eksplanasi. Ada yang tahu kenapa kok contoh yang ada di depan termasuk ke dalam teks eksplanasi? Ya, silakan. Kalau untuk strukturnya sendiri udah sesuai sama teks eksplanasi. Paragraf pertama itu menyatakan pernyataan umum. Ya. Yang kedua, paragraf kedua itu urutan sebab akibat. Terus tuh yang ketiga, yang terakhir, paragraf terakhir itu interpretasi atau kesimpulan. Iya. Disebut sebagai teks eksplanasi. Iya. Beri tepuk tangan untuk Zalfa. Jika kita lihat teks yang berjudul penyalahgunaan narkoba itu salah satu fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Ditambah lagi dilihat dari strukturnya, iya benar. Yang paragraf pertama termasuk ke dalam struktur apa? Pernyataan umum. Kemudian yang kedua ada urutan sebab akibat, yang ketiga ada interpretasi. Mungkin ada sebagian yang lupa juga ya. Maka dari itu materi kita hari ini untuk menganalisis teks eksplanasi. Menganalisis itu apa? Menganalisis yaitu menguraikan isi pokok teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan yang digunakan. Nih ya, ada yang tadi ingat strukturnya, ada yang lupa. Apa ya kira-kira ya pertemuan minggu lalu ya? Nah ini ya, untuk struktur dari teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama ada identifikasi fenomena, ini berisi gambaran umum tentang teks yang dibahas. Kemudian yang kedua ada urutan sebab akibat atau biasa disebut dengan rangkaian kejadian. Dan yang ketiga ada interpretasi atau biasa disebut dengan simpulan ataupun ulasan.
Di dalam teks eksplanasi itu ada 3 kebahasaan yang ada. Yang pertama ada konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ini ditandai dengan konjungsi apa saja? Ada yang masih ingat? Sebab. Karena. Oleh sebab itu. Oleh karena itu. Iya, dan sehingga. Ya, masih ingat ya? Kemudian yang kedua ada konjungsi kronologis. Berarti ini berhubungan dengan konjungsi yang menyatakan urutan. Ada apa saja? Kemudian, lalu, setelah itu, iya. Iya, kata ilmiah itu apa? Kata atau istilah yang berhubungan dengan dengan fenomena yang dibahas. Coba kita nanti lihat di teks penyalahgunaan narkoba. Memang benar-benar ada tidak kaidah kebahasaan maupun strukturnya ya. Nah, ini ada lagi contoh teksnya. Saya tampilkan ulang. Seperti yang dijelaskan oleh Zalfa tadi, teks penyalahgunaan narkoba itu terdiri dari 3 struktur. Yang paragraf pertama itu ada pernyataan umum, paragraf kedua ada urutan sebab akibat, dan yang paragraf ketiga ada yang dinamakan interpretasi ataupun ulasan. Kira-kira kenapa ya? Kok Ibu tandai ada yang memakai stabilo hijau dan kuning? Kita kaitkan dengan kaidah kebahasaan yang tadi. Coba dilihat lagi buku catatannya, kira-kira apa ya? Di paragraf kedua, kalimat pertama berbunyi, penyalahgunaan narkoba terjadi akibat salah pergaulan dan rasa keingintahuan yang kuat serta mudahnya dalam mendapatkan obat-obatan tersebut. Ada konjungsi apa di situ? Ada konjungsi kausalitas. Kemudian di paragraf kedua, kalimat kedua, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, faktor dari diri, yaitu faktor yang ditimbulkan dalam diri orang tersebut seperti mencoba-coba karena penasaran dan keinginan untuk bersenang-senang. Yang kedua, kemudian ada yang ketiga. Ada apa? Konjungsi kronologis atau urutan kejadian. Berarti ada ya, benar ya, bahwa di dalam teks eksplanasi itu kaidah kebahasaannya yang pertama tadi ada konjungsi kausalitas, kemudian yang kedua ada konjungsi kronologis. Selanjutnya yang terakhir tadi, kaidah kebahasaannya ada apa? Ada kata teknis atau istilah ilmiah. Kira-kira ada istilah ilmiah yang ada hubungannya dengan narkoba? Yuk coba dilihat dulu. Ya, ada di paragraf pertama kalimat terakhir ya. Saya Bu, jika pada teks eksplanasi ada salah satu struktur yang kurang atau hilang, apakah masih bisa dikatakan teks eksplanasi? Iya, terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan yang bagus. Bu, misalkan di dalam teks eksplanasi ada salah satu struktur yang tidak ada, apakah bisa dikatakan sebagai teks eksplanasi? Kita lihat lagi struktur teks eksplanasi ya. Yang pertama ada identifikasi fenomena, yang kedua ada urutan akibat atau rangkaian kejadian, yang ketiga ada interpretasi atau ulasan. Yang intinya yang harus ada adalah identifikasi fenomena dan urutan akibat. Kenapa kok interpretasi tidak ada? Karena interpretasi itu isinya adalah simpulan dari si penulis. Jadi boleh ada, boleh tidak. Bisa dikatakan teks eksplanasi. Yang penting ada struktur yang pertama dan yang kedua, yaitu identifikasi fenomena dan urutan sebab akibat. Bisa dipahami ya? Selanjutnya Ibu akan membagi kelompok untuk kalian berdiskusi. Kelompok hari ini masih sama dengan kelompok pertemuan minggu lalu. Silahkan kalian bentuk kelompok sesuai yang sudah Ibu bacakan tadi. Silahkan. Sudah ya? Sebelumnya silakan menghadap ke depan. Ibu cek dulu dari kelompok 1 di mana? Ya, kelompok 1, kelompok 2. Ya, kelompok 3. Kelompok 4. Ya. Selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerjanya.
Ini untuk kelompok 1, kelompok 3, 4, kelompok 2, kelompok 3. Iya. Di bagian depan ya, silahkan kalian tuliskan nama kelompok kalian di bagian depan. Silahkan tuliskan nama anggotanya juga. Nah, kemudian pada pembelajaran minggu lalu Ibu sudah menugaskan kalian untuk mencari contoh teks eksplanasi masing-masing kelompok. Hari ini dibawakan ya. Iya, silakan keluarkan teks eksplanasi kalian. Kemudian tugasnya adalah, nah ada di halaman kedua. Ya, tugasnya apa? Pertama, carilah teks eksplanasi, sudah kan ya? Yang kedua, diskusikan, kemudian analisislah struktur dan kebahasaan teks eksplanasi yang sudah kalian cari tadi. Kemudian diskusikan, kalau sudah nanti ada presentasi dan ada tanggapan dari kelompok lain. Ya, bisa dipahami? Iya, silahkan kerjakan, silahkan diskusikan. Ibu beri waktu kalian 30 menit. Silahkan dikerjakan. Sementara kalian mengerjakan, Ibu nanti akan keliling untuk menilai kalian. Silahkan diskusi dengan baik. Kelompok 1, anggotanya lengkap ya hari ini ya? Alhamdulillah lengkap. Ada 1 laki-laki di sini. Iya. Diskusi dengan baik ya, dibagi siapa yang mencari untuk yang strukturnya, siapa yang kaidah kebahasaannya. Iya. Kemarin teks eksplanasi yang dicari judulnya apa? Banjir. Oh, banjir. Iya. Silakan, semuanya sudah membacakan ya? Teksnya ya, alhamdulillah sudah dipahami isinya apa? Sudah. Ya, silahkan lanjutkan diskusi. Kelompok berapa? Kelompok 4. Hari ini lengkap? Lengkap ya. Ada 2 laki-laki dan 3 perempuan. Untuk teks eksplanasi yang kalian cari kemarin judulnya apa? Kebakaran hutan. Kebakaran hutan. Kenapa kok kebakaran hutan? Karena sering terjadi di tempat kita di sekitar sini. Oh iya, di Kalimantan sering ya terjadi kebakaran hutan. Untuk diskusinya biar mempercepat, mempermudah, bisa bagi siapa yang strukturnya, siapa yang kebahasaannya itu. Silakan perhatikan Ibu sebentar. Ya, ketika kalian menganalisis, kalian Ibu perbolehkan untuk membuka ponsel kalian masing-masing untuk mencari materi yang belum Ibu sampaikan tadi ya, yang berupa strukturnya. Misalkan di situ ada materi di internet, silahkan kalian bisa akses di ponsel kalian masing-masing. Jadi kalian bisa mengeluarkan ponsel kalian, tetapi ingat ya, gunakan sesuai yang Ibu perintahkan, jangan membuka hal yang tidak ada hubungannya dengan materi kita pada hari ini ya. Ya, silakan pergunakan ponsel kalian untuk mencari materi yang ada di internet. Waktu sudah habis ya, 30 menit sudah berlalu. Saya cek tadi juga sudah selesai dari kelompok 1, 2, 3, sampai 4. Jadi kita mulai untuk presentasi kelompoknya. Untuk yang pertama maju ada kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk ke depan presentasi, beri tepuk tangan dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok Getaran Bumi yang beranggotakan Muhammad Zamzam Apandi, Novea Aryani, Siti Rahmah, saya sendiri Saidatul Farihah, dan Gadis Meli Sintia. Kami akan mempresentasikan tugas dari Ibu Tina yang akan dibacakan oleh teman kita Muhammad Zamzam Apandi. Oke, di sini saya akan membacakan teks eksplanasi saya, lalu di selanjutnya membacakan bagian struktur dan kaidah kebahasaan. Gempa bumi. Gempa bumi merupakan salah satu fenomena alam yang disebabkan oleh pergeseran suatu lempengan bumi yang terletak di dasar permukaan bumi. Fenomena alam gempa bumi ini sering ditemukan atau sering terjadi di daerah pegunungan, seperti di dekat gunung berapi yang aktif, daerah yang dekat dengan gunung berapi dan lainnya. Selain disebabkan oleh pergeseran lempengan bumi, gempa juga disebabkan oleh letusan gunung berapi. Oke, selanjutnya. Gempa bumi ini akan terjadi dalam waktu yang sangat cepat dan jika sudah terjadi maka nantinya akan memberikan dampak yang sangat besar untuk masyarakat. Getaran yang disebabkan oleh gempa bumi biasanya disebut dengan getaran seismik. Nah, getaran seismik ini dapat meratakan seluruh benda yang ada di atas permukaan bumi. Fenomena ini memiliki dua jenis, yaitu gempa vulkanik dan gempa tektonik. Jenis gempa yang ada merupakan jenis gempa yang disebabkan berdasarkan penyebab terjadinya gempa. Kalau gempa vulkanik terjadi karena letusan dari Gunung Merapi, di mana letusan yang terjadi ini akan sangat besar dan menyebabkan guncangan di daerah sekitarnya. Sedangkan gempa tektonik ini terjadi akibat pergeseran lempeng bumi. Kan bumi kita terdiri dari lapisan-lapisannya. Namun gempa yang sering terjadi ini adalah jenis gempa tektonik daripada gempa jenis vulkanik. Paragraf 1 pernyataan umum, paragraf 2 deretan penjelasan, dan paragraf 3 interpretasi atau kesimpulan. Oke, seperti yang sudah dibacakan oleh teman-teman saya, paragraf pertama terdapat ada pernyataan umum dan paragraf 2 adalah deretan penjelasan atau sebab akibat. Untuk paragraf ketiga adalah interpretasi atau kesimpulan. Lalu di sini saya akan menjelaskan kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi kami adalah konjungsi kausalitas, yang dimana terdapat kalimat disebabkan oleh, menyebabkan, karena. Itu kata konjungsi kausalitas yang terdapat di teks kami. Di teks kami tidak terdapat konjungsi kronologis karena tidak menyatakan waktu ataupun proses urutan. Tetapi di sini kami melakukan deretan penjelasan, cuma penjelasannya saja, tidak ada sebab akibatnya. Oke, dari sini apakah ada yang ditanyakan untuk kelompok yang lain? Izin menanggapi atas kelompok dari kelompok 3. Tadi kan sudah disebutkan bahwa di dalam kelompok kalian disebutkan penggunaan konjungsi kausalitas. Di situ kan sudah disebutkan ada kata sebab, karena, dan juga oleh karena itu. Nah, mungkin bisa disebutkan secara kalimat utuhnya, jadi kami bisa memahami bagian mana gitu. Itu saja. Kami akan menjelaskan kalimat utuhnya pada paragraf pertama. Gempa bumi merupakan salah satu fenomena alam yang disebabkan oleh pergeseran suatu lempengan bumi yang terletak di dasar permukaan bumi. Nah, pada kalimat ini kita mengetahui adanya kaidah kebahasaan, yaitu menggunakan konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Seperti yang kita ketahui, konjungsi kausalitas itu adalah sebab akibat. Di sini pada kalimat yang sudah saya bacakan tadi adalah memuat sebuah kata disebabkan oleh. Nah, mungkin karena untuk menghemat waktu, Bu, mungkin satu saja kami jelaskan. Iya. Oke. Apakah ada lagi yang ingin menanggapi kelompok kami? Ya. Ada lagi kelompok yang lainnya? Jelas mungkin dari presentasi kelompok 3. Kelompok 3 tadi sudah menjelaskan analisisnya dari struktur dan kebahasaannya. Tidak ada ya? Jelas ya? Ya, terima kasih. Kalau tidak ada akan ditutup oleh moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman sudah mendengarkan presentasi dari kami.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Ya, tadi kelompok 3 ya sudah mempresentasikan hasil analisisnya, hasil diskusinya. Silakan untuk keempat kelompoknya menghadap ke saya. Saya akan memberikan penjelasan sedikit tambahan ya. Jadi berdasarkan tadi sudah saya keliling, semua kelompok sudah bisa untuk menganalisis struktur. Tetapi untuk kaidah kebahasaan saya lihat ada beberapa yang belum tepat ya. Jadi tadi ya kata teknis, kembali lagi. Kata teknis itu adalah kata yang ada hubungannya dengan temanya. Contohnya tadi ada narkoba kan ya. Pasti ada kata teknis, kata yang tidak umum. Kata yang kalian bisa temukan ketika kalian membaca teks eksplanasi yang berhubungan dengan bidang ilmu tertentu. Ya, nanti ke depannya lebih teliti lagi, diskusinya lebih serius lagi ya. Nah, oke, nah itu ya untuk analisisnya tadi sudah presentasi, Ibu simpulkan. Yang namanya belajar kan ya tidak sempurna, pasti ada kesalahan lah sedikit, tapi semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Silakan untuk perwakilan kelompok mengumpulkan LKPD-nya kepada Ibu supaya Ibu nilai. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya kalian bisa kembali ke tempat duduk semula tadi ya. Sekarang Ibu mau bertanya. Setelah dari awal sampai diskusi kemudian presentasi. Simpulan pembelajaran hari ini kita belajar tentang apa saja? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Pada pertemuan hari ini, kita belajar bagaimana caranya menganalisis struktur dan juga kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi, Bu. Iya. Ya, benar ya. Jadi hari ini kita sudah belajar untuk menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Selanjutnya, kita setelah tadi diskusi, Ibu akan mengadakan evaluasi. Jadi silakan keluarkan ponsel kalian. Silakan kalian buka link evaluasi yang sudah Ibu bagikan di grup WA kelas. Silahkan kalian kerjakan di buku tugas kalian. Ibu beri waktu 5 menit selesai ya. Insyaallah. Ya, insyaallah selesai. Silahkan kerjakan soal evaluasinya. Ya, waktu sudah habis. Silahkan kalian mulai kirimkan hasil tugas kalian. Foto dulu, kemudian baru kirimkan ke Google formulir yang sudah Ibu tuliskan linknya di depan. Ya, silakan kalian kirimkan dulu. Jika sudah, silakan letakkan ponsel kalian dulu. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran kita hari ini? Saya Bu, perasaan saya pada saat pembelajaran kali ini sangat menyenangkan karena saya dapat berdiskusi dengan teman kelompok saya. Tetapi pada saat presentasi juga saya dapat berdiskusi dengan teman-teman dari kelompok yang lain, Bu. Mungkin itu saja. Selanjutnya, apa kesulitan yang kalian alami atau hadapi ketika tadi ada tugas menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Menurut saya, pada pertemuan kali ini dalam menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi ada sedikit kesulitan, Bu.
yaitu pada bagian mencari kata teknis dan selebihnya tidak ada kesulitan. Ya, terima kasih gadis ya. Untuk pertemuan hari ini sudah selesai, tetapi perlu kalian ingat ya, hari ini selesai untuk teks eksplanasi. Kalian di rumah jangan lupa membaca untuk materi pertemuan selanjutnya. Kalian di rumah silahkan nanti baca-baca untuk materi pertemuan selanjutnya, yaitu untuk teks ceramah. Ya, silahkan nanti dibaca materinya yang ada di buku paket. Semuanya punya kan ya buku paket ya? Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama dulu. Silahkan Fahmi, pimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Fahmi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.